Bismillahirrahmanirrahim. SMS yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya mengangkat anak dalam Islam? Bila anak angkat itu laki-laki, wajibkah menutup aurat bagi istri saya dan saudara perempuan tirinya? Sebenarnya mengangkat anak itu merupakan hal yang mulia, hal yang bagus, ya. Hal yang bagus untuk membina dan mendidik seorang anak agar menjadi dirinya baik. Namun kita tidak dapat memilikinya. Nak mengakui dia itu sebagai anak kita tidak baca. Tapi orang-orang yang mengangkat anak itu hal yang bagus. Tambah lagi, kalau anak yang kita angkat itu menjadi wong yang baik, wong yang berilmu, kita jadi mulia, sehingga kita bisa mengarahkan dia menjadi anak yang baik, berakhlak, budi pekerti. Karena berhubung dia anak angkat, berarti hubungan dia dengan kita tidak kati. Jadi kedudukan dia di dalam keluarga kita, karena dia sebagai anak angkat, maka bila anak ini laki-laki dimbek dari anak wong lainian, bukan dimbek dari sebelah istri, berarti posisi dia wong lain. Maka kalau dia sudah balik, nyujud bini awak batal. Bini awak tidak berjilbab depan dia haram. Dalam kurung buka aurat di depan dia haram. Saudara perempuan tirinya juga menjadi hukumnya haram. Nyujud ibu awak juga haram. Walhasil batal wudhu kalau. Dan dia tidak dapat memiliki harta waris dari anda. Dia tidak dapat. Dia tidak ada bagian. Cuman dia boleh menerima hibah. Nak angkat, ya. Ya kita tidak tahu, kadang-kadang ada orang beranak terus, keringaman dia beranak terus, nangis dia uji kita, ngapo kau ni nangis? Mang cik, aku ni lah pegel ni anak hatiku ni lah bunting pula. Nah, bunting pegel. Giliran itunya tak ada pegel-pegel. Ya, giliran lagi, yalah lagi prosesnya gendem Tika bersuara lagi dah. Saking takut tawan, ngedem mak tikus nyepu je lumpur. Mak kaya tikus ngedem jeruk padi, kletis, ngedem. Sudah, kalau kau dah ngepening gino, terus kelah bunting kau tu, goyori be. Akhirnya goyorinya bunting tadi, dikit. Walhasil sampailah pada masa kelahiran. Mulai dari ibu terumpak dan metu dari perut ibu nyo sampai mak ini hari tak tahu dari mana orang tuanya asli. Nah, itu kan dia tidak ada ngasuh hamil, tidak ngasuh menghamili. Jadi posisi bukan anak dia. Tak acak memilikinya. Memang beranak ni bergoyo sifatnya, beranak ni bergoyo baik. Kadang-kadang cak lolo ni rai. Jadi kita ngapu bang cak rai lolo ni. Bicik kau lah berisi pula. Nah, cacat di kita. Kadang-kadang orang ni buntu. Cuman alhamdulillah beranak ni kaya. Laki balik dari Mecah. Bini kak sedih dan aku tadi ke puskesmas. Ngapo? Cak dah lemak-lemak perut aku. Vaksin diperiksa di puskesmas. Nah, kak lah mandek pula. Alhamdulillah. Nah, bini lah. Alhamdulillah pula. Dia tak fikir kita sago ni. Lah, Tuhan tu kasih deh. Bahasa begawi tak bergaji, tak lemak. Lada pula. Beli ke aku ni, kak. Dari ke aku sebuntut. Ya, dek. Nak sebuntut pula. Tapi sudah tak apalah. Diusaha ke. Sangkin dengan anak tadi kan.
Waktu sambil ngayung beca tadi, ngoceh lah tukang beca. Oh nak kau, betul lah belum lah nyago yaba kau. Nah, sangkinnya ada usaha. Nah, kalau tidak mengasuh hamid, tidak bisa memiliki anak. Maka dalam suratul Ahzab ayat 4, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni min fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala adiya'akum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanya perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Jelas. Kalau tidak pakai dalil Al-Quran jelas. Ditanya ngasuh tak kau bunting? Tidak ngasuh, hamil. Mana dia nak memiliki? Tak baca, ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita mandi wajib sadak, kalau kita bugil makruh. Terus makruhnya makruh tanbih, bukannya makruhnya makruh tahrim. Makruhnya makruh tanzih, baik. Makruh tapi tidak sampai kepada haram. Terus kalau kita cuma ambil wudu tidak mandi, sadak mandi wajib kita. Terus kalau kita cuma ambil wudu tidak mandi, sadak mandi wajib kita. Kau apa mana ngomong tidak ada mandi, nanya sadak mandi wajib? Wong yang mandi wajib tidak ambil wudu dulu makruh hukumnya, ya? Makruh tapi hukumnya sah mandinya. Aku sholat tarawih di rumah sadak tarawihku kan tidak lagi pakai bilal lah, langsung baik sah. Pak Ustaz tolong jelaskan bagaimana cara melakukan sholat dalam perjalanan yang jauh yang disebut sholat qashar. Apakah dua waktu sholat seperti zuhur dan asar dikerjakan hanya menjadi 2 rakaat atau yang dimaksud pendek masing-masing kerja 2 rakaat dalam sholat? Iya benar. Jadi yang dimaksud pendek di situ jumlahnya dikurangi. Jadi zuhurnya ngawi ke 2 rakaat, setelah salam berangkat qomat ngawi ke asar pula 2 rakaat. Bukannya dari 8 itu dijadikan 2, salah. Ustaz kula udah lama gawi kak mendep di kamar, kula dak pernah bergaul dengan masyarakat. Jadi salah po dak daku? Jelas salah. Hablum minan nas ni dak kate. Pokoknya wong dak belajar, contohnya ngaji semayang, dibaca kirat malu-malu dong. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayah wa muslimatin. Nah, ayat ini ditafsir, hadis ini ditafsirkan oleh ulama, talabul ilm faridah. Nuntut ilmu itu wajib. Artinya kapan wajib itu? Digawe ke boleh pahala, ditinggal ke berdosa. Yang wajib dituntut dalam hadis itu 3 ilmu. Jadi kalau sampai mati tidak belajar 3 ilmu ini berdosa. Matinya ngawak dosa karena tidak belajar 3 ilmu ini. Pakai tauhid tasawuf. Pakai tauhid tasawuf. Islam, iman, ihsan. Dari Islam timbullah fikih, dari iman timbullah tauhid, dari ihsan timbullah tasawuf. Jadi kalau wong mati belum belajar sampai dari umur akil balik sampai dia tua 3 ilmu ini berdosa. Berdosa. Pakai. Nah ini masuk dalam fikih itu ada yang dipelajari adalah yang masuk dalam rukun Islam. Salat, puasa, zakat, haji. 4 rukun Islam ini 5 sama syahadat wajib dipelajari. Rukun syahadatnya 4. Mengisbatkan zat, sifat dan af'al, mengisbatkan kebenaran Nabi. Jadi dipelajari bab solat. Nah, rentetan dengan solat itu ya wudu. Wudu itu berhubungan dengan banyung suci menyucikan, berhubungan dengan najis, berhubungan dengan hadas. Dipelajari. Puasa, rukunnya,
pelajari. Zakat, haji. Wajib dipelajari ilmu ini, hukumnya wajib. Walaupun misal kalau doanya haji ya masih, kalau ada doanya di ujungnya tu bagi yang mampu. Jadi kalaupun dia tidak belajar karena dia tidak pergi haji masih tidak berdosa. Tapi kalau 3 ni mesti zakat. Ya, nah. Kemudian tauhid wajib dipelajari. Wong tidak belajar tauhid itulah galak stres. Kalaulah kelewatan stres jadinya stroke. Kalau stroke itu berat stroke. Berat stroke itu. Tambah lagi stroke yang palak kuning itu. Yang galak isi batu, isi apa, berat itu. Nah. Segobak lagi berat, tambah lagi stroke. Kenapa mereka jadi stres? Kenapa jadi macam itu? Karena mereka tidak punya keimanan. Tidak punya tauhid. Kalau dia punya tauhid, punya keyakinan, dia tidak bingung ngadep dunia ini. Belajar yang wajib apa dia? Aqaidul iman yang 50 wajib dipelajari. 10 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat wajib bagi Allah, 20 mustahil jadi 40. Tambah jaiznya 1 jadi 41. Wajib bagi Rasul 4, mustahil bagi Rasul 4. Sikok yang jaiz bagi Rasul jadi 9, jumlahnya 50. Wajib dipelajari. Wajib dipelajari. Dikembang lagi dari 20 itu ya banyak pengembangannya. Ada lagi biar itikadnya lebih kuat. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat nafsiyah ada 1, salbiyah ada 5, ma'ani 7, ma'nawiyah 7. Ya. Yang ta'alluq 6. Qudrat iradat, sama basar, ilmu sama kalam. Ada jadinya ta'alluq taksir, ada inkisyaf, ada dilalah, ada inkisyaf. Dibagi lagi. Qidam. Qudrat iradat. Qudrat iradat bagiannya seluruh yang mewujudat. Sama dan basar, mungkinat. Jadi banyak bagiannya. Wajib dipelajari. Ihsan, tasawuf. Apa itu tasawuf? Membersihkan hati. Jangan ada iri, jangan dengki, jangan ujub, jangan sum'ah, jangan takabur, jangan tomak. Itu bagian yang dibahas oleh tasawuf. Jadi kalau ngatur ke tasawuf itu berat, upah ke berat. Upah ke, jangan awak dewe. Berat tu kalau dipikul, kalau diawas beda berat. Membersihkan hati. Ya. Timbul kalau sudah jelas ada takhalli, tahalli sama tajalli. Pengosongan, penghiasan setelah memandang kebenaran. Oh benar nian Allah Ta'ala itu maha kuasa. Aku ni adalah manusia yang hina. Tajallinya tu Allah tu kuasa. Karena dia menjadi ke kita. Maka takhalli, kosongkan hati kita, diri kita. Dari apa? Dari hal-hal yang mazmumah. Apa dia? Sombong. Angku. Takabur. Bersihkan. Dengan ikhlas. Dengan ridha. Dengan sabar. Diterangkan ya. Jadi 3 ini wajib dipelajari. Kalau tidak dipelajari 3 ini, bahaya. Sampai mati dia berdosa. Dan bagaimana pula hubungannya dengan hakikat dan ma'rifat? Oh, inilah jauh. Ini buahnya lagi ke ujungnya. Cuman yang ini, hakikat ma'rifat ini ada syarat. Syaratnya harus belajar fikih dulu. Tidak diperbolehkan belajar ilmu sebelum dia memahami ilmu fikih. Karena kalau dia tidak memahami ilmu fikih, ujung-ujung tidak sholat. Maka itu banyak yang tidak sholat. Salah pemahaman. Ya. Allahu Akbar. Jadi, thariqah itu adalah jalan untuk membawa syariat.
Thariqah adalah untuk membawa syariat. Apa dia syariat? Fikih, tauhid, tasawuf. Thariqah yang membawa tiga ini menuju kepada hakikat. Sebenarnya untuk mendapatkan nilai hasil ma'rifat. Jadi thariqah membawa syariat menuju hakikat agar mencapai ma'rifat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada pertanyaan, kalau kita buang nasi sepanci karena amarah atau kebelisan, berdosa tak Ustaz? Katanya nasi itu bisa nyumpai. Lah jelas, kalau dia hanya membuang, itu kan makanan halal, dibuang. Tak kati sebab musabab buang, apa karena dia basi atau karena apa? Cuman karena marah baik. Itu termasuk min amal syaitan. Itu termasuk perbuatan syaitan. Apa hukumnya makan bukuan? Tapi yang ngasih bukuan itu keluarga besar sang provokasi pemutus tali silaturahmi. Kalau dia tidak dari barang yang haram, tidak apa-apa. Tapi kalau dia dari barang yang haram, tidak boleh. Karena pemutus tali silaturahmi tidak ada hubungannya dengan makanan. Kecuali yang ngasih buku itu dari bandar judi, bandar ekstasi, bandar narkoba, itu hasilnya haram. Kalau dia ngenjuk bukuan, tidak usah ditoleh. Kalau dia pemutus tali silaturahmi kan dosa pribadi. Rezeki dia dari yang halal, tidak apa-apa. Cak mana dengan wong tua kandung yang kalau diajak sholat, dia marah. Diam ke baik. Jangan diajak, ingat ke baik. Dia tu yang galak diajak kalau naik mobil. Kalau naik siadanan, tak? Ya? Pantas tak menurut Ustaz? Wong tua, ketua masjid. Tapi hobi lagu disco, tak bagus, tidak cocok, tak pantas. Lagu disco pula. Makin sewet ya orangnya. Nah, sewet tu ucul. Nah, teko piaruan tu melok disco pula. Saya unang kau muka megi. Awak tu tak sadar diri. Dia ni solat dan puasa tapi masang nombor buat buku. Mak mana amal wong tua ini? Ya solatnya insya-Allah kalau dia benar diterima Allah. Tapi maksiat dia masang nombor, ya tetap haram buat dia. Apakah doa wong yang membantu di dalam memutus tali silaturahmi tak dijawab juga? Benar. Baik yang memutuskan atau yang membantu dalam memutuskan tetap sama baik. Man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu. Siapa kongsi dalam kemaksiatan walaupun satu kalimat, hukumnya sama baik dengan yang berbuat itulah. Ustaz, insyaallah aku nak bayar fidyah tapi pakai niat enggak apa tak niatnya. Saja ku bayar fidyah atas diriku karena Allah. Terus bayarnya kapan? Habis puasa kayak jadi. Sama siapa? Di mana? Di rumahnya. Sama siapa? Sambung miskin. Di mana? Di rumahnya kali. Sama juga kemarin uang yang orang untuk beli sesuatu. Karena orang itu ada maunya, aku tinggali. Jadi orang itu sakit hati. Aku takut dia ada ikhlas. Sampai sekarang aku masih merasa bersalah nak balik ke. Tapi orang tidak tahu di mana cak mana tad. Asal kita sudah minta maaf sudah. Intinya mah itu Kami cukup alis batal lah puasa. Ngukur alis hukumnya haram. Tidak hati hubungan dengan puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Taufik, aku dapat nak nanya apa hukumnya makan daging kuda. Terus aku pilu yang jingok wong muslim berebut zakat sedekah di Kelenteng minggu tadi di Kediri, Jawa Timur. Apa hukumnya lagi macam itu non muslim menurut Islam? Wallahu a'lam. Makan daging asalnya di dalam hadis Rasulullah memperbolehkan makan daging. Anak baru-baru juga baca hadisnya, cuma lupa kitabnya. Aku pilu jika muslim lah pejabat kita ni lah mestinya. Tambah di Jawa Timur sana jauh. Yang ini sebut Habib tu apa? Nabi Rasul sama enggak ada? Sama enggak? Ada berapa ratus Nabi? Yang wajib diketahui 25 Nabi dan Rasul. Menurut riwayat wallahu alam ke jumlah pastinya wallahu alam.
Habib itu adalah orang yang dicintai. Nah, itu zuriat keturunan Rasulullah. Ustaz, kalau seorang yang buta apa dituntut juga untuk membaca kitab suci Al-Quran? Karena kami buta, kami kakak, beradik, tolong doakan kami ya Tat supaya kami bisa memandang lebih jelas. Kami doakan Ustaz Ahmad Taufik Asturi, semoga Allah menjadikan keluarga untuk khusus diri untuk sendiri menjadi orang-orang beruntung. Amin. Kalau orang tunanetra kan ada Quran apa itu? Braille. Baca ni nyekel lah macam nak. Berusaha untuk baca macam tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau azan hayya 'alas salat jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ditambah marhaban bika habibi. Waktu qurratu ain ya Rasulullah. Boleh enggak Ustaz kalau azan subuh jawabnya apa dia Ustaz? Hayya 'alas azan hayya 'alas salat tidak ada maco ini. Maco ini kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, baru baca marhaban bika. Kalau hayya 'alas salat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau sendal ditijak anjing lalu kita pakai kaki melak, iya kalau kita tahu anjing nijak sendal kita pakai, berarti kita nijak najis. Dan yang baik imam nunggu kita apa kita yang nunggu imam? Imam nunggu kita. Karena menurut Imam Ghazali 10 menit sebelum imam sudah siap. Jadi tak kata istilahnya makmum nunggu imamlah siap, tinggal nambah makmum. Untuk salat tarawih enggak pakai doa khusus boleh enggak? Enggak apa-apa. Tarawih di doa khusus yang amin ke dibuang lagu boleh enggak? Enggak ada soal, boleh baik. Ustaz, boleh enggak nyembelih bebek serati lanang setelah putus urat dan kulit lehernya lalu kupatah ke tulang lehernya supaya cepat mati, karena serati lanang tu tak mudah mati. Selama dia tidak menyakiti dia boleh. Kalau sifatnya dia yang menyakiti hukumnya tidak boleh. Pak Ustaz, gimana Ustaz kalau kita punya sifat pendiam, kita enggak berani ngajak orang ngobrol. Kalau orang enggak ngajak kita ngobrol duluan, terkesan sifat kita sombong. Tapi kita tidak ada niat sombong. Gimana Pak dengan sifat ini? Saya tidak mau dibangun Tuhan hubungan silaturahmi. Iya, tidak ada salah. Berarti ada sebab musabab. Itu termasuk orang pendiam. Pak Ustaz, saya mau tanya, di masjid kami salat witir 2 rakaat 1 salam, apakah hukumnya? Apakah ada hadis tentang? Terima kasih. Hadisnya ada ngelarang salat witir 3 rakaat, ada. Jadi kalau witir 3 rakaat tu menurut pelajaran anak yang bagus 2 dulu, bagus 1. Lafaznya sholli sunatan minal witri rakaatan lillahi ta'ala. Saja ku salat sunat daripada witir 2 rakaat karena Allah. Yang sikonya sholli sunatal witri rakaah. Sholli sunatal witri rakaah. Kepiting itu haram tak untuk dimakan? Kalau pelajaran kami ini haram, tapi ada pembahasan baru ataukah tidak haram? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh tak kalau kita habis mandi tidak pakai handuk tapi bercelana dalam baik berwuduk sadak, makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Ya, kalau kita seandainya pakai celana tidak nutup aurat. Jadi atau kita ngambil wuduk cuman aurat kita kejingoan, itu hukumnya makruh. Jadi lalu sini insyaallah taala kita sambung lagi wallahu a'lam bishawab. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ajma'in. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait. Qina syarra ma qadait. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.